kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Selamat datang, Pak. Saya canangkan pengembangan ekowisata mangrove yang ada di kawasan ekosistem esensial lahan basah mangrove yang ada di Muara Kali Ijo, yang kata sejarahnya dulu ada buto hijau. Bener ya? Buaya hijau, ya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah mendengar ceritanya cukup bagus. Ternyata mangrove ini yang sudah sejak tahun 80-an, 84 sudah sampai setinggi ini, dan tentu saja pasti akan punya manfaat meskipun tidak serta-merta. Tapi ingat ya, menanam mangrove seperti ini butuh waktu yang panjang. Maka saya titip jangan dirusak. Saya aja lagi negosiasi ini di Demak ya, tol Semarang Demak, karena area mangrove-nya mau dipindahkan, mau dibabat. Saya bilang, apakah tidak bisa mencari tempat yang lain? Atau kalau mau dibabat bisa nggak itu? Diambil mangrove-nya, pohonnya, ditanam di tempat lain. Kita kasih tantangan. Karena apa? Sekarang gradasi lingkungan itu demikian ekstrimnya. Cuaca ekstrim sekali. Dan saya belum nemu ahli yang hebat kalau nanam mangrove itu sebulan sudah 15 meter. Belum nemu saya. Kalau ada ahli yang hebat-hebat atau dukun, suruh datang ke saya. Nggak bisa ya. Nah, apa artinya? Partisipasi dari Bapak Ibu menjadi penting. Ada dari masyarakat, dari kelompok peduli aktivis kampus ya, terus kemudian kelompok hobi barangkali, dan kita akan bisa coba optimalkan, betul-betul optimalkan fungsi-fungsi yang ada ini, termasuk nanti pasti itu hutan-hutan itu nanti akan bisa dipakai bersemayamnya para ikan-ikan. Ya, mereka bertelur di sana, terus kemudian mereka hidup dan pasti akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dijaga, ditanam terus, dipelihara dengan baik. Kemarau basah ini ada yang melihat sebagai satu bencana, karena ini mestinya sudah kemarau, tapi kok masih hujan, maka ini kemarau basah. Sebenarnya kalau kita menjadi umat yang bersyukur, maka sebenarnya Allah lagi kasih kepada kita rezeki. Silahkan kamu bertani karena masih ada hujan. Syukuri saja, tidak usah protes gitu ya. Nah, kita butuh orang-orang ahli, baik dari pemerintahan maupun dari kampus, untuk mendampingi bagaimana mensikapi situasi ini agar kemudian kita tetap bisa bertahan. Dan tentu saja pasti manfaat dari mangrove ini banyak. Saya belum mendengar cerita lebih banyak, tapi beberapa pengalaman dari tempat lain, pewarna, ada yang dimakan. Terus kemudian ya, kalau zaman dulu diambil kayunya dipakai untuk arang, tapi sekarang mungkin tidak lagi diambil pilihan-pilihan itu. Selamat Bapak Ibu, dijaga. Mungkin saya derek titip kepada komunitas-komunitas kelompok peduli yang punya pengetahuan, termasuk mungkin perusahaan, kampus ya, bisa ikut mendesain. Ya, nanti ada CSR dari BUMN, kita minta masukan. Yuk kita desain untuk pariwisata. Seperti apa nanti visualnya? Mungkin dari titik, kalau dari kampus Pak, mahasiswanya kirim aja KKN Pak. KKN-nya nggak boleh putus. Jadi kalau bulan ini sebulan dia KKN, pada saat bulan kedua dia ditarik, sudah ada yang masuk lagi. Jadi nggak putus. Kalau itu setahun atau mungkin 2 tahun dengan proyek yang disiapkan, mungkin justru di tangan mahasiswa akan berhasil juga. Matur nuwun, selamat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur berkenan menandatangani prasasti yang disaksikan oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masyarakat itu
ada ingin menanam bakau itu untuk kayu bakar awalnya. Untuk kayu bakar. Nah, setelah pindah terus kelompok sendiri masuk ikut menanam dengan dinas. Terus kemudian akhirnya Pansela, ada kelompok Pansela akhirnya masuk di dalamnya karena itu nampak bagus, akhirnya dikembangkan oleh kelompok Pansela. Terus berkelanjutan sampai sekarang. Pansela siapa? Dari Pansela apa Pansela? Dari Pantai Selatan, Bapak. Pansela apa Pansela? Oh enggak, aku tengok. Pansela itu apa? Pansela saya kurang pas nanti kalau saya Pansela, Pantai Selatan. nanti kalau saya jawab pas lah. Ora ujian, ora dibiji. Oke, terus mulai dikerjakan. Kalau dikerjakan, akhirnya beberapa kali berusaha untuk dijadikan wisata. Ya. Beberapa kali, pertama dijadikan wisata itu bagus Pak. Pertama bagus, Bagus. kedua jelek. Enggak, Oh enggak, gimana? bermasalah. Akhirnya Bermasalah. Iya. berebutan. Oh, biasa. Akhirnya pas itu sempat tenggelam. Oke. Enggak, setelah berebut akhirnya Bahannya mana? bisa jadi permasalahan pokok. Tenggelam, bangkit lagi. Lah, Dah. permasalahannya Ya. Ini atau kelompok? dari tenggelam tersebut Akhirnya, dari tadi akhirnya terus. Akhirnya gimana ini? ingin kembali mengolah mangrove lagi. Oh, oke. Akhirnya? Enggak akhir. Berkelanjutan. Terus Bangkrut lagi. kena COVID. Oh, kena COVID. Sudah sekian ratus juta Ah, uang tidak kembali. tidak kembali. Akhirnya sekarang Akhirnya lagi. Akhirnya hidup lagi. Oh iya, iya. bisa bagus lagi Pak. Oh iya. Karena apa? Apa? Pakai Pakai peralatan yang ya. pakai bambu. Bambu. Harusnya Dari itu minta. saya Minta ini. minta ya. Mohon atas dari Bapak. Lah iya Saya Wajah orang minta-minta kelihatan ya. Ya, oke. mohon Itu untuk jogging track itu. sudah ada sekarang pakai bambu. Pakai bambu, tapi itu 5-6 bulan roboh. Jadi pakai apa? Besi. Ya, saudara. Soroyo. Anggaran yang lumayan dari Bapak. Ya, Jenengan pernah ngitung berapa kebutuhannya dan sebagainya? ya belum. Kalau nanti saya LAB-nya buat, saya kirim Ya, ya. staf Bapak. Ya. Mudah-mudahan ya saya Ya nggak janji ya. Oke. Tapi prinsipnya begini. Ini kan sudah jadi bagus banget ya. Bagus banget. Pak, setelah ada mangrove yang gede-gede seperti ini, manfaat apa yang sekarang didapatkan oleh masyarakat? Satu, Oh, apa? ketan-ketan di dalamnya banyak. Ketan? Ketan, piting bako. Pitik. Itu yang jalannya miring gitu. Ya, jalannya nyamping. Nyamping ya. Kepiting jalannya nyamping. Lora pakai lora. Lora. Lora apa lurah? Lora. Lora. Lora tegas. Oke, lora. Masa pemantik itu Jenis kerang. kepiting lora itu buat apa? Buat diambil buat makan. Oh, dimakan. Terus pariwisata gimana? Belum gitu maksimal. Terus dulu tadi kan cerita intrusi air laut ya? Iya. Air laut masuk ke Wilayah masuk ke pertanian dan pertanian. Sekarang masih juga? Masih. Hah? Sudah berkurang. Oh, kalau rob. Tapi ada tanggulnya toh? Ada. Sudah bisa panen belum sana? Ya agak panen. belum maksimal. Enggak maksimal. Ya.
Oke. U23 sudah dianggarkan untuk Begitu ya? Oke, yang Ya. nanti tadi Pak. Apa? Kita jalan masuk Bukan? pada trek. Mau. Trekingnya sangat Mau. Jalannya lewat mana? jalan. Yuk. Lewat sana. Ini kayu apa ini? Ini kayu akasia Pak. Ini Diambilin. perawatan. Iya. Ini bagus ini. Nah, anggota kita tadi yang ini. Masa kritisnya sampai 3 tahun. Jadi kayak bayi persis Pak. Oh ini putar sana. Kali ya? Iya. Mahal ya kalau bambu? Mahal. Berapa? Nggak, jenengan gawe menggantikan ini biayanya berapa? Hampir 100 juta lebih. Dari sana sampai sini? Iya. Kalau pakai kayu kira-kira berapa? Ya itu saya sudah bilang. Pernah itu nggak? Atau kira-kira? Ini teman-teman UGM ada yang praktek hari ini. Rizobora. Oke, bagusin ya. Perbukitan ketiganya di sini. Oh ini. Ya. Nah, di sana kita ada budidaya kepiting sama ikan nila air payah. Iya, untuk pariwisata ini ternyata bagus sekali ya. Kalau kita lihat sejarahnya sejak tahun 80-an ternyata tidak mudah untuk bisa membuat hutan mangrove sebagus ini. Anda lihat bentuknya bagus banget gitu ya. Dan ikhtiar untuk menahan abrasi bisa terlihat. Nah, sekarang ya masih ada persoalan nanti intrusi laut yang di lahan pertanian sebelahnya. Kalau kita melihat mulai ini tinggi, sebenarnya ini akan menjadi bagian untuk membereskan soal intrusi laut itu juga gitu ya. Mudah-mudahan sih sukses ya. Nah, sekarang kita coba ingin kembangkan lagi pariwisatanya. Karena di sana ada budidaya ikan sama kepiting. Ya. Kalau itu terjadi, maka saya harapkan ada tidak hanya sekedar budidayanya, tapi produksinya. Nah, kalau nanti produksinya bagus, kita minta dikembangkan ini menjadi tempat wisata. Kalau orang datang ke sini makan ikan, makan kepiting gitu ya. Dan orang akan datang ke sini. Dan tadi memang jogging tracknya agak tidak bagus sih. Nah, kalau itu dari bambu nggak kuat. Itu mestinya memang dibuat dengan kayu ulin gitu. Itu mudah-mudahan nanti ada yang bisa segera merencanakan untuk kita bisa eksekusi itu bagus sih. Dan saya terima kasih. Aktivisnya cukup banyak di sini. Aktivisnya banyak dan kemudian kita bisa menghasilkan. Ya termasuk tanaman-tanaman yang mungkin dulu orang tidak banyak memanfaatkan. Apa ini pandan-pandanan ini? Ini nipah Pak. Nipah. Ya, ternyata tanaman nipah yang hari ini cukup banyak itu sudah berhasil dikembangkan untuk gula. Itu menarik gitu. Sudah jadi gula tadi. Maka saya coba beli, saya coba icipin gitu ya. Sehingga Indonesia ini kaya sekali ya untuk bisa membuat ketahanan pangan. Bahkan gula sekalipun bisa diambil dari pohon nipah yang cukup banyak di sekitar area pantai. Nah ini kegiatan masyarakat puluhan tahun baru bisa kita rasakan sekarang. Maka saya titip untuk dijaga. Yang mangrove tadi ditanam tidaknya butuh waktu 3 tahun ya. Maka selama 3 tahun inilah proses perawatannya mesti intensif betul. Maka kita libatkan pelajar ya, aktivis, kampus tadi agar semua menjadi peduli. Ini contoh bagus. Yo. Gimana? Monggo Pak, bebas Pak. Bebas ya, coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tumbuh subur. Yo, semua ada pramukanya ya. Ayo pramukanya semuanya turun, ayo. Kita tanam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia Bapak Gubernur sedang melakukan penanaman mangrove di lokasi arboretum yang bersamai pada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, diikuti para peserta baik dari masyarakat, KTA Pansela ataupun siswa-siswa dari sekitar Kecamatan Ayah. Semoga dengan penanaman ini nanti lokasi mangrove di Ayah dapat berkembang dan dapat menjadi objek wisata yang terkenal di seantero dunia.
Oh ya. Kalau di sini kan aman ya, nggak kena abrasi ya sudah ya. Ya sudah Pak, sudah aman Pak. Ini kampung sebelah, ini sebelah bahkan kita tutup kembali. Iya. Ini dari jenis silocarpus Pak. Jenisnya? Bedanya sama itu apa? Kalau yang jenis Rhizopora ultranata. Oh gitu ya. Ini di jenis perakaranya Pak yang beda. Silocarpus ini nantinya akan unggul. Nah yang ini jenis Rhizopora ini punya kecenderungan Dia punya ciri khas akar tunjang yang menunjang dari akar bawah. Nah ini punya nanti punya manfaat, dia akan mengumpulkan lumpur halus menjadi jaringan sedimen. Nah dari sedimen lumpur halus itu nanti akan tumbuh kehidupan baru dari plankton, ikan kecil, udang dan plankton ya, sebagainya. jadi semua bisa ke sana ya. Betul. Jadi selain itu akarnya juga sebagai nursery atau dia untuk menempelkan telur-telur ikan. Nah, makanya paling dominan di ayah itu kita tanam jenis Rhizopora dan familinya. Berarti ikannya berenang di sini ya? Iya, betul. Iya, iya. Ya, ketika pasang banyak ikan besar, apalagi sekarang sudah banyak ikan kakap putih atau barramundi yang dulunya sudah sangat langka, sekarang sudah banyak Muncul lagi? Iya. Jadi kakap laut ini ya? Iya, kakap pinggiran, kakap karang. Kakap karang. Iya, ikan karang. Sawah di sini sekarang sudah bisa panen Bapak? Oh gitu? Iya. Karena tadinya kan kena air laut masuk. Sekarang ini diredam di sini ya? Betul. Oh Iya. bisa panen ya Mas? Iya, bisa. Bisa panen sampai 3 tahun. Sawah? Ya. Kalau dulu Ayo ikut tanam semua. Ayo turun.